Kreakita Stories kembali hadir menemani Anda. Di kesempatan kali ini, kita telah berada di hunian milik Bapak Tias untuk melihat proses furnishing kamarnya. Sebelumnya, beliau telah mempercayakan tim Kreakita untuk melakukan pembuatan ruang laundry, kandang kura-kura, dan kandang kucing. Jadi kita memutuskan untuk pakai Kreakita lagi untuk renovasi kamar. Bukan renovasi sih, lebih ke ngisi kamar, karena setelah kemarin proyek yang sebelumnya untuk pembuatan kandang kucing sama laundry room, pet shelter dan laundry room, ya saya dan istri lumayan puas dengan kualitasnya. Jadi kemarin langsung sih sebetulnya, jadi habis kandang kucing jadi, sebetulnya kita langsung ngomong ke Kreakita, kita kayaknya mau ada project lain, kita mau ngisi kamar gitu. Jadi ya akhirnya daripada cari-cari yang lain lagi, mendingan pakai yang udah pernah terpercaya sebelumnya. Jadi ya udah, kemarin kita ngontak Kreakita lagi akhirnya gitu. Sebelum dilakukan setting furniture di area kamar, terlebih dahulu tim Kreakita melakukan pengecatan. Selain pengecatan, dilakukan juga pemindahan stop kontak. Nah, setelah kedua proses itu selesai, barulah dilakukan setting. Selain furnishing pada kamar, tim Kreakita juga melakukan pemasangan ambalan dan ruang penyimpanan gas. Seperti inilah hasil akhir setting ambalan dan ruang penyimpanan gas. Kemudian, perbedaan apa saja yang Bapak Tias rasakan setelah seluruh proses furnishing selesai? Oke, jadi kamar ini itu memang dulu waktu kita, karena kebetulan rumah ini kan kita juga gambar sendiri ya sebetulnya, karena istri saya dulu kuliahnya arsitek, walaupun kerjanya nggak jadi arsitek sih. Jadi kita waktu bikin kamar ini tuh memang konsepnya harusnya seperti ini gitu, karena dulu tuh sebetulnya istri saya tuh pengen punya semacam walk-in closet lah gitu di rumah ini. Cuman karena rumah ini memang ukurannya sama sekali tidak besar ya, jadi lumayan kecil luas bangunannya, agak nggak mungkin kalau kita punya walk-in closet di ruangan yang terpisah. Jadi ruangan kamar ini didesain awalnya memang semacam ada walk-in closetnya sama ada kamarnya gitu. Nah, lemari ini tuh melengkapi, atau beberapa furnitur di kamar ini tuh melengkapi konsep itu sebetulnya. Jadi pembatas lemarinya itu jadi pembatas ruangan antara kamar tidur dengan walk-in closet yang ya semacam walk-in closet lah yang kita pengen sebelumnya gitu. Nah, di situ kan juga ada meja rias, itu juga lumayan melengkapi konsep walk-in closet gabung kamar itu tadi. Itulah makanya lemarinya lumayan gede ukurannya, karena sekalian jadi sekat ruangan juga sebetulnya gitu. Itu sih paling ya perbedaannya. Sekarang ya kamarnya jadi terasa lebih proper aja, karena konsep awalnya tuh sudah terpenuhi gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin orang bingung yang lihat ini, kenapa kamar ini ada panggung yang kita pakai buat alas tempat tidur, tapi begitu ada lemari itu jadi konsep yang awal yang kita pikirin waktu ngedesain rumah ini jadi lebih make sense aja gitu. Begitupun dengan desain drop ceiling yang seperti ini, memang untuk memfasilitasi ada sekat ini seharusnya gitu. Jadi yang sekarang kerasa lebih proper aja kamarnya gitu. Jadi karena sebelumnya juga kita nggak punya lemari, penyimpanan baju juga sebelumnya belum ada wadahnya gitu. Jadi sekarang udah ada tempat buat pakaian. Jadi ya lebih proper aja lah kamarnya gitu, lebih lengkap. Rasanya kayak gitu. Nah, seperti inilah hasil akhir furnishing kamar.
Untuk area meja rias, ditambahkan juga sebuah kabinet tambahan di bagian atasnya. Pada sudut kamar, Krea Kita juga menambahkan meja kerja lengkap dengan drawer. Pada area tempat tidur juga ditambahkan headboard dari material kombinasi kayu pinus dan anyaman rotan. Dan tidak lupa juga melengkapi area ini dengan stop kontak tanam di wardrobe. Lalu, kelebihan apa saja yang Bapak Tias rasakan dari tim Krea Kita? Ya, jadi kemarin itu kebetulan bukan cuman furnishing ya, bukan cuman lemari, meja, tapi juga ada pengecatan juga sih sebelumnya. Sebetulnya juga ada, karena tembok aslinya itu sebetulnya udah agak-agak lembab ya, karena rembes dari luar. Saya waktu itu mikirnya mungkin akan makan waktu sampai lebih dari 1 minggu atau berapa hari. Tapi ternyata lumayan cepat sih sebetulnya pengerjaannya. Jadi pengecatan itu sekitar 1,5 hari lah gitu, dan hari keduanya itu lemarinya udah masuk, setupnya udah mulai gitu ya. Jadi proses pemasangannya juga nggak terlalu lama sebetulnya. Terus karena yang tadi saya bilang kita juga udah pernah pakai Krea Kita sebelumnya, jadi kualitasnya juga nggak ada keluhan sih sebetulnya gitu. Jadi secara kualitas juga oke. Terus sama seperti yang saya bilang di video sebelumnya juga sih, jadi kalau mengerjakan furnitur atau apapun di Krea Kita itu pasti ada kejutan yang menyenangkan gitu. Karena saya waktu itu nggak mikir bahwa apa ya, detil-detil kecil lah kayak lampu di lemari gitu. Saya waktu itu mikir itu cuman gambar aja gitu, paling buat pemanis di renderan gitu. Tapi ternyata begitu nyampe sini, ada juga ya dipikirin sampai segitunya gitu. Terus kayak kan waktu itu saya minta di setiap meja ada stop kontak, di lemari juga ada stop kontak. Itu juga melebihi ekspektasi saya lah gitu. Jadi itu lumayan terlihat estetik gitu, karena waktu itu saya mikirnya yang penting ada stop kontak lah gitu, yang penting saya bisa nyolok sesuatu entah waktu sambil tidur atau sambil kerja segala macam. Tapi ternyata ya kualitasnya lebih bagus dari yang saya pikirkan. Dan berapakah nilai yang Bapak Tias berikan untuk Krea Kita? 1-10 ya. Untuk yang kali ini mungkin ya 8,5 lah. Wah, terima kasih banyak atas nilai yang memuaskan dari Bapak Tias. Demikianlah Krea Kita Stories kali ini. Semoga bisa menambah inspirasi Anda. Stay safe dan sampai jumpa di Krea Kita Stories selanjutnya.